Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya, memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, Indonesia tak lepas dari potensi bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, pada tahun 2022, terjadi 2.860 kasus bencana alam yang menjatuhkan 3.600.000 korban jiwa, mengakibatkan rusaknya rumah dan fasilitas umum. Korban bencana sulit terselamatkan karena pergerakan tim tanggap bencana yang lambat dan luas daerah yang terkena dampak dari bencana. Sementara, penggunaan pesawat atau helikopter dirasa tidak efektif dan efisien, seringkali menghambat operasional. Melalui program Kedereka, Fakultas Teknik UGM bersama Frox Indonesia, perusahaan manufaktur pesawat tanpa awak di Yogyakarta, meluncurkan Palapa S0, pesawat tanpa awak VTOL. Kerjasama ini tercipta guna mewujudkan solusi dalam penanganan bencana dengan mencakup langkah-langkah konkret dalam pengembangannya. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bersama PT Frox Indonesia bersepakat untuk mengembangkan pesawat tanpa awak Palapa S0 yang akan digunakan untuk memantau jika terjadi bencana gunung berapi. Dan rencana ini didukung oleh Ristek Dikti melalui penelitian Kedereka. Jadi kerjasama antara Frox dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini diawali dengan kita bertemu bersama-sama merencanakan requirement pesawat yang akan kita buat. Kemudian simulasi manufaktur menggunakan software Mastercam, di mana output dari proses simulasi CAM tersebut adalah G-code. Selanjutnya digunakan untuk memprogram CNC untuk membuat cetakan. Kita sebelumnya sudah melakukan proses CNC untuk master molding dan molding. Untuk selanjutnya kita melakukan proses yang disebut manufacturing airframe. Yang pertama kita persiapan bahan, salah satunya adalah pemotongan karbon, terus persiapan resin. Selanjutnya kita ada proses yang namanya hand layup dan vakum, dan proses yang terakhir adalah finishing. Nah, untuk proses resin itu kita mempersiapkan bahan. Yang pertama ada hardener dan epoxy resin. Selanjutnya kita menggunakan metode manufaktur yaitu hand layup, pengaplikasian karbon kepada cetakan itu menggunakan hand layup. Yang selanjutnya ini akan kita vakum menggunakan mesin vakum itu dengan tekanan 0,1 atm. Pada saat cetakan dan karbon itu sudah menjadi satu, maka akan selanjutnya kita copot karbon pada cetakannya. Yang selanjutnya akan kita finishing menggunakan epoxy resin untuk menutup pori-porinya. Jadi untuk perakitan sistem propulsi atau motor dari pesawat Palapa S0 ini yaitu dilakukan dengan yang pertama adalah pengujian dari sistem motor tersebut gunakan untuk VTOL atau vertical takeoff landing. Kemudian dicek secara individual arah putaran motornya, dicek RPM motornya, itu kemudian dipasang di airframe. Kemudian untuk avionik sendiri berupa sistem flight controller dan sistem navigasi itu juga dikonfigurasi parameternya. Kemudian hubungkan antara sistem flight controller dengan sistem motor, sistem propulsi. Kemudian dicek lagi urutan motornya, kemudian fungsi dari motornya tersebut, respon motornya seperti apa, kemudian pasang di airframe pesawat tersebut. Sistem mesin untuk melakukan terbang cruising atau terbang mode fixed wing itu dilakukan secara terpisah. Sistem engine-nya dicek terlebih dahulu, ada prosedur tersendiri untuk run up, untuk break in engine seperti itu. Setelah engine dinyatakan siap untuk dipasang atau siap untuk diuji terbang, kemudian dipasang ke airframe pesawat tersebut. Kita run up, setting parameternya, kita tuning supaya engine tersebut dapat bekerja dengan optimal. Untuk mendeteksi kandungan pada udara yang dapat mengabarkan keadaan kebakaran hutan, wahana ini dilengkapi oleh sensor TGS, sensor suhu, dan sensor thermal, serta integrasi AI memungkinkan sensor memberikan informasi yang detail dan akurat tentang lokasi kebakaran. Setelah perancangan selesai, sensor diuji dengan menerbangkan wahana untuk mendeteksi kebakaran buatan. Data hasil deteksi dikirimkan ke Ground Control Station untuk menunjukkan lokasi titik kebakaran. Setelah beragam pengujian dilakukan, prototipe Palapa S0 siap melakukan uji terbang di lapangan. Oke, hari ini kita akan melakukan tes hovering mode VTOL. Ya, jadi untuk persiapan kita rakit pesawatnya, kita rakit sayap, kemudian bagian tail juga. Setelah itu kita pastikan semuanya terpasang dengan benar. Kemudian kita nyalakan sistemnya, sistem radio kontrol, kemudian sistem pesawatnya. Kita hubungkan dengan laptop, kita cek semua parameter dari si flight controllernya di sini. Kita bawa pesawat ini ke tempat yang terbuka di lapangan. Kemudian kita cek
putaran motor. Dipastikan putaran motornya aman, tidak ada yang salah. Setelah itu kita tes mode hovering. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah sistem kendali yang disetting di flight controller ini sudah optimal atau belum. Karena hari ini kondisinya angin cukup kencang, jadi untuk proses tuning atau proses penalaan sistem kendali itu masih agak terkendala, belum bisa optimal seperti itu. Tapi dari tes hovernya sudah cukup bagus, cukup stabil, tinggal dioptimalkan sedikit lagi. Naik ya, hover ya. Wih, mantap. Jadi selama ini kami mendapatkan banyak permintaan dari customer untuk drone pemantauan dengan durasi yang panjang. Akan tetapi karena keterbatasan dari sumber daya dari Frog Indonesia, maka kami menggandeng Universitas Gadjah Mada dan kami mendapatkan hibah dari Kedareka. Dengan demikian, apa yang selama ini kami inginkan, yaitu menyediakan layanan drone jarak jauh, itu terwujud dengan adanya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan Kedareka. Setelah proses sistematis dan pengujian berkala, Frogs dan Fakultas Teknik UGM berhasil menciptakan Palapa S0, pesawat tanpa awak yang efektif dan efisien dalam pemantauan bencana. Operasional mudah, cepat, dan aman memungkinkan menjangkau area bencana yang lebih luas untuk menyelamatkan lebih banyak korban saat terjadi bencana alam.